Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 KKN Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya tahun 2021 akan mensosialisasikan mengenai penguatan kualitas kesehatan reproduksi pada wanita usia subur. Apa sih yang dimaksud dengan wanita usia subur? Wanita usia subur adalah wanita yang masih dalam usia reproduktif sejak mendapat haid pertama dan sampai berhentinya haid, yaitu antara usia 15 sampai 49 tahun dengan status belum menikah, menikah atau janda yang masih berpotensi untuk mempunyai keturunan. Dan puncak kesuburan pada wanita terjadi pada usia 20 sampai 29 tahun. Pada usia ini, organ reproduksi berfungsi dengan baik. Maka dari itu, wanita disarankan untuk menikah dengan kisaran usia 20 sampai 29 tahun. Dan saat memasuki usia 40 tahun, kehamilan akan menurun 40% pada wanita. Selanjutnya, yaitu mengenai asupan gizi saat masa prakonsepsi. Masa prakonsepsi sendiri merupakan perawatan sebelum terjadinya kehamilan, dan asupan gizinya bisa kita dapatkan dari asam folat, dari zat besi, vitamin C, vitamin E, vitamin B6, zinc, selenium, dan kalsium. Saat menjelang 3 bulan masa prakonsepsi, kita harus konsumsi vitamin dalam jumlah yang cukup, seperti vitamin C, vitamin B6, bisa juga mengkonsumsi asam folat, memperbanyak konsumsi alpukat, minyak bunga matahari, dan biji wijen. Kita juga bisa memperbanyak mengkonsumsi zinc, dan asam lemak esensial, itu juga diperlukan wanita dengan memperbanyak konsumsi ikan segar. Kemudian, saat 3 bulan menjelang masa prakonsepsi ini, kafein harus dihindari dalam sejumlah minuman. Selanjutnya, saat 2 bulan menjelang masa prakonsepsi, vitamin C harus diperbanyak, sekitar 500 mg per hari, agar tubuh kebal terhadap infeksi. Dan vitamin C ini bisa diperoleh dari buah-buahan, dan juga bisa diperoleh dari suplemen yang tentunya harus dikonsultasikan dengan dokter terlebih dahulu. Selanjutnya, kita juga bisa mengonsumsi beta karotin yang terkandung dalam wortel, jeruk kiwi, dan masih banyak lagi. Nah, tibalah di 1 bulan menjelang masa prakonsepsi. Pada 1 bulan ini, vitamin C perlu ditingkatkan sampai 1000 mg per hari. Dan vitamin C-nya bisa diperoleh dari buah-buahan seperti jeruk, stroberi, pepaya, jambu merah, dan masih banyak lagi. Bisa juga mengkonsumsi suplemen, namun harus dikonsultasikan dengan dokter terlebih dahulu. Saat kita sudah memasuki masa kehamilan, maka kita harus memperbanyak konsumsi asam folat dan zat besi, di mana ini bisa berfungsi dalam pembentukan hemoglobin. Sumbernya bisa kita dapatkan dari sayuran yang berwarna hijau tua, alpukat, kol, buah-buahan, biji-bijian, daging, susu, sereal, dan asparagus. Kita juga bisa menambah suplemen zinc selama kehamilan, karena zinc dikaitkan dengan meningkatnya berat badan lahir dan bisa menurunkan resiko prematuritas. Sumber zinc sendiri adalah protein hewani, terutama daging, hati, ayam, telur, kerang, rajungan, lobster, ikan salmon, kacang-kacangan, dan biji labu kuning. Berikut adalah makanan yang menguatkan fertilitas atau kesuburan pada wanita. Di antaranya, makanan yang mengandung kalsium seperti susu, keju, yogurt. Ini bisa menutrisi dan meningkatkan kesuburan. Kita juga bisa memperbanyak minum air, memperbanyak protein, karbohidrat kompleks, omega 3, asam folat, dan juga zinc untuk menjaga kesuburan, serta kita bisa tambah vitamin-vitamin untuk kesehatan reproduksi.
Karena tadi kita sudah membahas mengenai fertilitas atau kesuburan, selanjutnya ada juga infertilitas, yaitu gangguan reproduksi yang bisa menyebabkan seseorang sulit untuk mencapai kehamilan. Dan di Indonesia, terdapat 10-15% jumlah penduduk yang mengalami infertilitas. Prevalensi pada wanita usia subur yang mengalami infertilitas diperkirakan mencapai 6,08%, dan prevalensi infertilitas tertinggi terjadi pada usia 20-24 tahun, yaitu sebanyak 21,3%. Terdapat beberapa faktor risiko yang bisa menyebabkan infertilitas pada wanita. Yang pertama adalah merokok, baik itu perokok pasif maupun aktif, keduanya dapat meningkatkan terjadinya infertilitas pada wanita. Yang kedua adalah konsumsi alkohol, kemudian beban pekerjaan yang bisa menyebabkan stres, obesitas, infeksi organ reproduksi, dan juga kekurangan gizi. Maka dari itu, untuk meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi pada wanita usia subur, kita perlu asupan gizi yang cukup, menjauhi faktor resiko yang menyebabkan infertilitas, dan tentunya menjaga kebersihan reproduksi. Karena kesehatan reproduksi wanita bukanlah sesuatu yang dihadiahi, namun sesuatu yang harus dijaga. Sekian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.